Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan kami menyampaikan dominasi hasil penelitian yang alhamdulillah pada saat ini sudah dipublish, yang berjudul Artificial Intelligence atau disingkat dengan AI sebagai media pembelajaran pada anak usia sekolah dasar rentan usia 6-12 tahun. Perkenankan, nama saya Muhammad Iqbal, dosen tetap STAI Asukriyah Tangerang. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin menyampaikan hasil dari penelitian yang saya lakukan yang berjudul AI sebagai media pembelajaran pada anak usia sekolah dasar rentan 6-12 tahun. Dan tentunya mengapa saya menyampaikan ataupun mengambil tema AI sebagai media pembelajaran, tentu melihat dari teknologi informasi yang semakin modern dan maju saat ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap perkembangan anak melalui berbagai media informasi dan media sosial. Tentu dengan adanya dampak yang sangat besar dengan media informasi dan media sosial tersebut, kita sebagai orang tua ataupun guru tentu harus bisa mengikuti perkembangan zaman dengan memanfaatkan media tersebut, terutama media AI, agar berdampak positif terhadap anak usia sekolah dasar. Dan tentu anak sekolah dasar ini yang biasa disebut periode intelektual, usia rentan 6-12 tahun ini, pengetahuan anak bertambah pesat seiring dengan bertambahnya usia, keterampilan, dan tentu keterampilannya pun semakin beragam. Makanya pada kesempatan ini media ini memberikan dukungan yang sangat berarti, yang sangat besar terhadap perkembangan anak tersebut. Karena apa? Karena media merupakan alat yang dapat digunakan sebagai perantara dalam menstimulasi semua aspek perkembangan pada anak usia dini. Entah itu aspek moral, agama, fisik, motorik, bahasa, sosial, emosi, kognitif, dan aspek seni. Tentu dengan adanya media ini dapat mensimulasi aspek perkembangan anak dan tahapan perkembangannya ini bisa kita lihat perbedaan yang sangat signifikan. Dan tentu untuk merangsang aspek perkembangan anak tersebut ini dilakukan dengan berbagai pembelajaran, entah itu melalui bermain atau menggunakan media pembelajaran, baik itu secara nyata, audio, visual, ataupun media lingkungan sekitar. Dan tentunya kegiatan yang diharapkan untuk pembelajaran anak ini berjalan dengan efektif. Apalagi di era informasi digital yang sekarang ini semakin masif, ya, dengan adanya media pembelajaran yang dilakukan dengan piranti teknologi informasi yang piranti teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih, yang saat ini kita dikenal dengan AI, ya. Dan juga dengan adanya metode ya ataupun media AI ini tentu melihat keterbatasan ruang dan waktu ini menjadi bukan persoalan lagi. Karena dengan adanya teknologi yang pesat ini bisa mengeksplor ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya. Apapun kita bisa lakukan, apalagi dengan menggunakan media pembelajaran tersebut. Karena media pembelajaran yang berbasis kecerdasan buatan ini menawarkan berbagai keuntungan dan peluang dalam proses pembelajaran. Karena kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang kita kenal dengan AI ini dapat digunakan untuk menganalisis data dan memberikan rekomendasi yang sangat personal kepada siswa berdasarkan kebutuhan dan kemampuan mereka. Dan tentunya
di era AI ini kebutuhan digital yang menjadi pondasi penting menciptakan pendidikan digital yang inovatif dan efektif. Dengan memanfaatkan AI ini, sekolah dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih personal, meningkatkan kualitas pembelajaran dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa secara holistik. Dan penggunaan media pembelajaran berbasis kecerdasan ataupun berbasis AI ini sangat membantu guru dalam meningkatkan proses pembelajaran dan juga memotivasi siswa untuk belajar, terutama siswa tingkat sekolah dasar, sehingga menjadikan proses pembelajaran dengan menggunakan media berbasis AI ini dapat menghidupkan pembelajaran yang menarik dan efisien. Itu sebagai pengantar mengapa saya mengambil tema artificial intelligence sebagai media pembelajaran pada anak usia sekolah dasar. Dan tentunya dalam penelitian ini saya menggunakan metode studi literatur. Karena metode studi literatur ini atau dikenal dengan istilah studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dan informasi dengan menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku, referensi, ensiklopedia, serta sumber-sumber lain yang terpercaya baik dalam berupa tulisan ataupun artikel atau dalam format digital yang relevan dan berhubungan dengan objek yang diteliti. Itu yang metode yang kami gunakannya. Selain metode, ada pendekatan penelitian, yaitu pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif interpretatif, di mana jenis penelitian yang digunakan di sini data yang diperoleh adalah narasi deskriptif mengenai AI sebagai media pembelajaran pada anak usia sekolah dasar 6-12 tahun. Dan tentu teknik pengumpulan data yang digunakan dengan dokumentasi, mengambil data yang berasal dari berbagai literatur yang relevan. Kemudian data ini diinterpretasikan menjadi narasi terhadap judul yang dibahas dalam penelitian ini. Tentu setelah kita menyampaikan metode dan hasil yang kami dapatkan ataupun diskusi yang kami dapatkan tentang yang pertama pemanfaatan AI sebagai media pembelajaran. Tentu kecerdasan buatan ini adalah bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia, bahkan bisa lebih baik daripada yang dilakukan manusia. Tentu perkembangan teknologi AI ini sangat pesat dan sangat mempunyai peran yang sangat penting untuk kemajuan khususnya di dunia pendidikan. Dan ini kemampuan komputer ini untuk meniru dan menyelesaikan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Sehingga AI dalam konteks pendidikan mengacu pada penggunaan teknologi komputer untuk mengembangkan sistem yang mampu meniru kemampuan manusia dalam keputusan penyelesaian masalah dan pembelajaran. Ini salah satu keunggulan utama dari AI ini dalam pendidikan, yaitu kemampuan untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pendidik peserta atau kebutuhan masing-masing peserta didik melalui analisis data yang mendalam tentang kemajuan belajar, preferensi dan gaya belajar individu serta sistem cerdas dapat menyajikan materi pembelajaran yang sesuai dengan proses pemahaman dan mengatasi kesulitan dalam belajar. Makanya AI memungkinkan pembelajaran yang interaktif dan responsif melalui pemakaian tutor virtual dan chatbot. Nah, ini pemanfaatan teknologi dalam media pembelajaran berupa AI ini memang tidak terlepas dari pemakaian aplikasi atau software yang dijadikan sebagai alat bantu dalam pembelajaran kegiatan pembelajaran. Ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang beredar sekarang di pasaran, banyak sekali, dimulai dari aplikasi berbasis web maupun aplikasi yang berdiri sendiri seperti berbasis web, Kahoot, Quizzes, Google Form, Desmos atau Proface, Quizmaker dan lain-lainnya. Ini salah satu media pembelajaran yang menggunakan AI
yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, yaitu aplikasi Watchware. Nah, ini tentu AI ya ini sangat luar biasa pengaruhnya terhadap perkembangan sekarang, apalagi dengan teknologi yang semakin hari semakin berubah dengan cepat, sehingga AI sebagai media pembelajaran ini dapat sangat membantu guru dalam merencanakan dan mengelola pembelajaran. AI juga dapat membantu mengidentifikasi area yang perlu diperkuat, memberikan saran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memastikan bahwa program-program pembelajaran ini disediakan sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Yang tentu nanti dalam implementasinya ini AI tentu memiliki potensi yang sangat besar dalam pendidikan, yaitu berupa mengubah cara pembelajaran dan meningkatkan efisiensi serta kualitas pendidikan, di mana yang biasanya kita dengan sistem manual, ini kita mengubah pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi AI tersebut. Dan tentunya ada beberapa penerapan AI dalam dunia pendidikan. Yang pertama, tentu penggunaan sistem cerdas untuk personalisasi pembelajaran yang menitik beratkan pada peserta didik secara personal. Ini mengacu pemakaian teknologi AI ini dapat menyajikan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan, kecepatan, frekuensi, dan gaya belajar masing-masing peserta didik, sehingga meningkatkan pemahaman peserta didik dan mengoptimalkan potensi belajar. Misalkan ada beberapa situs yang menggunakan penggunaan sistem cerdas seperti Duolingo atau Grammarly ataupun Turnitin. Ini memberikan mengacu pada pemakaian yang tentu memanfaatkan dan memudahkan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik. Yang kedua, terkait dengan penerapan AI dalam dunia pendidikan ataupun dalam sistem pendidikan, ada sistem tutor AI untuk pembelajaran adaptif, di mana sistem tutor AI ini untuk pembelajaran yang adaptif menyesuaikan kemampuan peserta didik. Jadi peserta didik akan diberikan materi yang sesuai dengan kemampuan mereka, dengan tingkat kesulitan yang bisa dinaikkan ataupun diturunkan disesuaikan dengan hasil evaluasi. Misalkan ada contohnya seperti Smart Sparrow atau Cogni, Alex, dan Mathia. Itu aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk sistem tutor dalam memanfaatkan AI dalam pembelajaran adaptif. Yang selanjutnya, poin ketiga, yaitu penerapan AI itu penggunaan chatbot dalam memberikan bantuan pembelajaran chatbot. Ini merupakan salah satu teknologi AI yang paling populer digunakan. Untuk saat ini sangat mendukung sekali kegiatan belajar mengajar. Karena apa? Karena chatbot adalah program komputer yang dirancang untuk berinteraksi dengan manusia melalui percakapan atau obrolan. Ini seringkali penggunaan antarmuka, teks, dan tentu chatbot dengan model generatif AI yang merupakan algoritma untuk menghasilkan konten secara otomatis. Ini banyak sekali. Contoh-contohnya seperti sekarang ada ChatGPT ya, atau IBM Watson. Ini banyak sekali, atau Gemini, DALL-E, itu banyak sekali aplikasi dalam penggunaan chatbot tersebut. Yang selanjutnya ada penerapan AI itu. Yang keempat ada pembelajaran berbasis game. Ya tentu dengan anak-anak sekarang ini game menjadi populer karena dukungan AI ini merupakan pendekatan yang sangat inovatif dalam pendidikan yang tentunya memanfaatkan elemen permainan untuk meningkatkan pengalaman belajar peserta didik. Ini pemakaian AI dalam pembelajaran berbasis game dapat meningkatkan adaptabilitas, responsivitas, dan kepersonalisasian pengalaman belajar. Ini banyak sekali contohnya seperti Unity, ML, Agent, ataupun Godot, ada Kahoot. Ini banyak sekali pembelajaran berbasis game. Ya, seperti misalkan Kahoot, kita siapkan soal-soalnya sehingga anak-anak dengan mudah menggunakan handphone dengan mendaftar lebih dahulu sehingga bisa menjawab dan hasilnya langsung bisa muncul. Nah, ini pembelajaran berbasis game ini sangat meningkatkan
minat anak-anak untuk belajar. Ada selanjutnya ada smart course content with AR atau VR, ya. VR, pemakaian VR ini, virtual reality ini tentu dalam pendidikan dapat digunakan untuk membuat modul pelatihan termasuk praktikum dan pembelajaran. Ini banyak sekali lah manfaat-manfaat penerapan AI dalam dunia pendidikan. Tentu setelah melihat dari penerapan AI dalam dunia pendidikan, kita bisa melihat analisis data dan prediksi dalam pemakaian machine learning untuk pemanfaatan analis data yang digunakan untuk memahami pola pembelajaran dengan identifikasi kebutuhan belajar, analisis interaksi peserta didik dengan materi pembelajaran, prediksi kemajuan kinerja belajar peserta didik di masa depan berdasarkan data historis. Jadi analisis ini dengan menggunakan machine learning kita bisa melihat ya perkembangan anak-anak dalam pembelajaran dan tentu memahami pola pembelajaran ini menjadi tren dalam pencapaian pembelajaran sehingga kurikulum itu bisa diperbaharui ataupun disesuaikan dengan memastikan relevansi dan efektivitasnya. Itu contoh-contoh analisis datanya sehingga dengan adanya AI ini kita bisa memudahkan sejauh mana ataupun melihat perkembangan anak-anak dalam pembelajaran. Dan tentunya dalam pemakaian AI ini tidak terlepas ya ada evaluasi otomatis dalam pembelajaran. Tentu evaluasi ini memberikan umpan balik yang cepat dan konsisten kepada peserta didik, di mana berdasarkan analisis penerapan AI dalam pendidikan memungkinkan ya pembuatan konten pembelajaran yang pintar dan interaktif seperti video pendidikan, modul, buku pembelajaran digital. Ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar individu. Apalagi yang semuanya digital, yang semua siswa sudah menggunakan handphone, tentu ini memudahkan anak-anak untuk lebih meningkatkan dalam segi pembelajaran dan tentu dapat meningkatkan efisiensi pembelajaran dengan materi yang disesuaikan, memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik, tentu mempunyai kemampuan dan pemahaman konsep yang kompleks melalui simulasi dan visualisasi, dan mampu juga mengevaluasi yang lebih cepat dan akurat terhadap pemahaman siswa sejauh mana kemampuan siswa di sini sehingga bisa memudahkan untuk mengevaluasinya. Dan tentu dalam penggunaan teknologi AI ini tidak terlepas dari tantangan, ya, tidak terlepas dari tantangan dan juga etika yang harus kita jaga, di mana dalam penggunaan dan penerapan AI memiliki tantangan yang perlu diatasi untuk memaksimalkan potensinya. Apa? Yang pertama, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) ini masih menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan AI karena kesenjangan keterampilan atau yang mempunyai penguasaan pemahaman yang dibutuhkan untuk pengembangan mengelola dan pemanfaatan teknologi AI dengan baik dan keterbatasan dukungan infrastruktur yang diperlukan untuk mengadopsi teknologi AI. Jadi keterbatasan SDM menjadi tantangan pertama ya yang harus dihadapi dan tentu kita akan berproses untuk memenuhi keterbatasan sumber daya manusia tersebut. Yang kedua, adanya kekhawatiran keamanan dan privasi data siswa. Tentu juga ini tidak terlepas dari perhatian utama dalam implementasi kecerdasan buatan atau AI, karena AI ini bergantung pada data untuk pembelajaran dan pengambilan keputusan, sehingga dalam penyimpanan, pengolahan, dan penggunaan data siswa ini supaya aman, ya, sehingga kunci untuk memastikan bahwa teknologi AI ini memberikan manfaat tanpa mengorbankan privasi individu. Nah, ini tanpa mengorbankan privasi individu. Karena tentunya implementasi teknologi enkripsi dan pengamanan data yang canggih dapat membantu memberikan perlindungan atas informasi sensitif terhadap akses yang ilegal. Ini untuk menjaga fondasi keamanan dan tentu implementasi ini harus sukses, ya. Itu di antara tantangan yang harus dihadapi. Ada juga ketergantungan pada teknologi. Ini akan berpotensi pergantian pekerjaan dalam dunia pendidikan, terutama dalam tugas-tugas administrasi yang dapat diautomatisasi. Ini tentu akan bergantung
akan mempengaruhi terhadap pergantian pekerjaan. Bisa jadi ada pengurangan manusia ya dalam tugas-tugas untuk di dunia pendidikan. Dan tentunya ada lagi masalah implementasi atau penerapan teknologi AI dalam pendidikan. Tentu diperlukan perubahan pada sistem pembelajaran dan kurikulum. Tentu dengan implementasinya dalam penerapan teknologi ini akan merubah ya pembelajaran dan kurikulum, sehingga dalam perubahannya tersebut kita harus hati-hati supaya penerapan AI tersebut dapat terlaksana dengan baik. Dan selanjutnya ya tantangan yang harus kita hadapi yaitu ketidakadilan dalam biaya dan akses. Tentu implementasi AI ini dalam lembaga pendidikan tentu akan dapat melibatkan biaya yang signifikan ya, termasuk infrastruktur yang harus disiapkan, perangkat lunak dan pelatihan-pelatihan, sehingga akses yang adil ke sistem di berbagai konteks ekonomi dan juga merupakan tantangan yang perlu diatasi ya. Dan tentunya tidak terlepas dari tantangan ada etika dalam pendidikan yang harus dipertimbangkan, yaitu perlindungan privasi data yang tadi disampaikan, supaya penerapan AI dalam pendidikan sering melibatkan pengumpulan dan analisis data peserta didik. Oleh karena itu penting untuk memastikan data pribadi peserta didik ini dilindungi dengan baik dan hanya digunakan untuk tujuan pendidikan yang sah. Nah, ini perlindungan privasi data peserta didik harus menjadi prioritas dalam implementasi teknologi AI di lingkungan pendidikan. Ini etika dalam penerapan AI dalam dunia pendidikan. Tadi perlindungan privasi data, yang keduanya perlindungan data keamanan. Ini tentu harus dilindungi data keamanan. Selain privasi data, keamanan data juga merupakan isu penting dalam pemakaian AI dalam pendidikan. Karena lembaga pendidikan perlu mengambil langkah untuk melindungi data peserta didik dari akses yang tidak sah ataupun penyalahgunaan sistem keamanan yang kuat harus diterapkan untuk mencegah insiden dalam pelanggaran data. Ini pelanggaran data di sini ya, perlindungan keamanan data. Ada juga transparansi algoritma AI ini rentan terhadap bias yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan, sehingga penting bagi institusi pendidikan untuk menjelaskan secara transparan bagaimana AI digunakan dalam proses pembelajaran dan pengambilan keputusan yang dibuat oleh AI harus dapat dipahami, jelas, dan dapat dilacak oleh manusia. Terus selanjutnya yaitu pelatihan dan kesadaran etika. Ini tentu selain untuk meningkatkan SDM yang tadi disampaikan, tentu harus ada pelatihan dan kesadaran berupa edukasi terkait dengan etika. AI harus menjadi bagian integral dari pelatihan dan profesional bagi peserta didik. Tentu pendidik perlu tahu kapan dan bagaimana sebaiknya dalam pemakaian AI dalam pembelajaran, serta menyadari bahwa AI bukan sebagai pengganti namun sebagai alat bantu yang dapat meningkatkan pengalaman belajar seperti itu. Dan yang terakhir, etika dalam penerapan AI ini harus ada pengawasan dan pertanggungjawaban. Ini lembaga pendidikan seyogyanya mengawasi serta memastikan bahwa pemakaian AI ini dilakukan dengan etika dan tujuan pendidikan yang jelas. Karena kebijakan dan aturan yang jelas harus ditetapkan untuk mengatur pemakaian AI dalam lingkungan pendidikan. Ini pendidik bertanggung jawab penuh terhadap tindakan dan hasil dari pemakaian sistem AI ini yang dioperasikan. Dan tentunya juga pendidik harus bisa menerima konsekuensi bila mana terdapat kesalahan ataupun kerugian yang mungkin dilebatkan oleh sistem AI. Ini dengan memperhatikan penggunaan etika, AI dapat memberikan manfaat dan berarti bagi siswa dan institusi pendidikan dan memastikan bahwa nilai-nilai etika tetap terjaga. Sehingga dunia pendidikan ya saat ini harus memahami resiko pelanggaran peraturan privasi, plagiasi dan etika akademis saat menerapkan AI dalam dunia pendidikan. Itu yang bisa saya sampaikan hasil penelitian kami terkait dengan artificial intelligence atau AI sebagai media pembelajaran pada anak usia sekolah rentan usia 6 sampai 12 tahun.
Yang akhirnya saya memberikan kesimpulan bahwa teknologi informasi yang semakin modern dan maju saat ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap perkembangan anak melalui berbagai media informasi dan media sosial. Ini hal tersebut menjadi perhatian orang tua dan guru di sekolah dalam memanfaatkan media tersebut agar pemanfaatnya berdampak positif terhadap anak usia sekolah. Dan juga penggunaan media pembelajaran berbasis AI ini tidak terlepas dari pemanfaatan aplikasi ataupun software sebagai alat bantu dalam kegiatan pembelajaran. Ini banyak sekali softwarenya, aplikasi Kahoot, Quizzes, Google Form, ataupun Desmos, Frofos, Quizmaker, dan lain-lain. Dan tentu dalam perkembangannya, ya, penggunaan dan penerapan AI memiliki tantangan yang perlu diatasi untuk memaksimalkan potensinya berupa keterbatasan SDM yang memiliki keterampilan untuk mengelola dan mengembangkan AI, kekhawatiran akan privasi dan keamanan, ketergantungan teknologi, masalah implementasi atau penerapan teknologi AI dalam pendidikan, dan keadilan dalam biaya dan akses. Di samping itu ada etika AI yang perlu dipertimbangkan dalam pendidikan anak sekolah dasar, yaitu perlindungan privasi dan keamanan data, transparansi, pelatihan dan kesadaran serta pengawasan dan pertanggungjawaban. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.